Baik, sesuai dengan judul saya itu yang saya tanyakan kepada Pak Jazilul Fawaid bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kritik yang ditujukan untuk Caimin, Pak Jazilul, bahwa seringkali Caimin jualan NU untuk meraih suara, bahkan juga embel-embel Gus Dur, dan ini diprotes juga oleh keluarga Gus Dur. Seperti apa, Pak Jazilul? Pak Muhaimin itu mendedikasikan waktunya 24 jam untuk mengoperasikan alat perjuangan politik NU. Gus Muhaimin itu kader yang sejak lahir NU dan banyak sumbangsi kepada Nahdlatul Ulama. Nah, tapi karena memang kepentingan tertentu akhir-akhir ini memang ada kritik-kritik yang menurut Pak Muhaimin itu biasa. Dan kita akan jawab dan buktikan nanti ketika pemilu nanti. Nah, maksudnya apa? Karena fakta-fakta yang ada, perjalanan panjang yang dibuktikan oleh Gus Muhaimin untuk menjaga PKB sebagai alat perjuangan NU, semakin hari semakin kokoh, semakin kuat. PKB bukan hanya lagi sebagai partai Jawa Timur, namun PKB sudah menjadi partai nasional. Jadi apapun yang dibicarakan oleh PBNU, karena PBNU sudah tidak berpolitik praktis, menurut saya sudahlah kembali kepada dakwah saja, kepada ngurusi madrasah, masjid, begitu. Nah, oleh sebab itu bagi Gus Muhaimin ini saatnya membuktikan kritik-kritik itu. Nah, dan sudah dibuktikan 2 kali Pilpres Gus Muhaimin selalu menang. Memang ada banyak di situ yang membantu NU, bukan hanya PKB, Gus Nabil juga dari PDIP, ada di pengurus PBNU. Tapi masih segar diingatan bahwa ada sejarah yang sangat mencoreng PBNU ketika misalkan bendahara umumnya bermasalah secara hukum dan itu dari kader PDIP. Para kiai juga mencatat itu dan mengingatkan kita semua. Oleh sebab itu, perjuangan yang dilakukan oleh Gus Muhaimin hari ini menurut saya boleh saja orang memberikan penilaian, namun saya hakul yakin perjuangan bukan jualan ya Mbak, perjuangan yang sedang dilakukan oleh Gus Muhaimin ini semata-mata adalah untuk kesejahteraan, kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama yang selama ini terpinggirkan. Baik. Jadi ini penting menurut saya dan ini harus dibuktikan. Baik. Termasuk nanti apakah PDIP atau Gerindra nanti mengambil tokoh dari NU atau tidak. Kalau mengambil tokoh dari NU berarti takut dengan Gus Muhaimin, itu aja gampang dan kita buktikan. Gus Nabil tanggapi dong. Kader yang korupsi juga saya kira di PKB juga ada kader-kader yang korupsi. Tapi saya tidak ingin membahas lebih jauh dari itu. Kalau soal kami akan memilih siapa atau memilih kader NU itu siapa, tentunya kami juga sedang mempertimbangkan kader-kader terbaik NU. Ya, kader-kader terbaik NU banyak sekali. Dan biasanya masyarakat ataupun warga NU itu akan mengikuti apa yang menjadi gestur dari ulama-ulama besar yang ada di Nahdlatul Ulama atau di PBNU. Misalnya ada teman saya namanya Amin gitu, dia nyalek di Jawa Tengah misalnya. Kemudian gestur kiai-kiai NU di lokal itu tidak memberikan dukungan kepada Kiai Mas Amin itu, maka ya Mas Amin tidak akan mendapatkan simpati dari warga. Itu sebagai contoh. Nah, saya kira kita tidak terlalu khawatir. Soal kita akan mengambil kader NU atau tidak itu bukan masalah takut atau tidak dengan Caimin, tapi lebih kepada bahwa kita ini ingin betul-betul memilih kader terbaik yang ada di Indonesia ini. Dan itu memang butuh waktu, ya. Kalau Ibu Mega itu membutuhkan kontemplasi, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu. Tapi kita betul-betul membutuhkan waktu, ya, kontemplasi untuk memilih kader terbaik dari yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, ditanggapi dong Mas Adi Pray, sekiranya sebenarnya benar tidak sih bahwa Caimin ini menjual NU untuk meraih dukungan? Wajar dong kalau misalnya dia bisa mengatakan bahwa saya lahir dan besar kemudian di NU, ini seperti apa? Ya, saya kira memang tidak ada bantahan apapun. Gus Muhaimin dan PKB itu marketplace-nya adalah NU. Karena memang mostly dari sekian banyak pemilih dari PKB dan Gus Muhaimin adalah mereka yang terafiliasi atau yang merasa teridentifikasi sebagai Nahdlatul Ulama, kan itu. Cuman kan problemnya saat ini kenapa ramai soal jualan NU ini, Ca?
Karena ada hubungan yang tidak harmonis antara PBNU dengan PKB. Ya. Dulu PBNU dan PKB ini satu, PBNU ya PKB, PKB ya PBNU. Waktu ketua umumnya Kiai Said misalnya. Tapi beda ceritanya ketika PBNU itu dikomandai oleh Gus Yahya yang memang beda mazhab dan beda faksi dengan Gus Muhaimin. Oleh karena itu ketika Gus Yahya menjadi ketua umum PBNU langsung menyatakan bahwa PBNU itu bukan alat politik partai dan orang tertentu dan jangan pernah mengatasnamakan NU sebagai bagian dari kepentingan politik. Ini kan secara tidak langsung cukup merugikan bagi PKB yang memang sejak awal kelahirannya PKB itu mesin politiknya, kayu bakar politiknya adalah Nahdlatul Ulama. Inilah yang saya kira membuat tarikan nafas politik pertentangan antara Gus Muhaimin dengan kubunya Yeni dan kubunya Gus Yahya yang notabene-nya adalah Gus Durian yang memang sejak awal ini kemudian mengkristal konflik politiknya menuju 2024. Oke. Boleh tanggapi dong Pak Jazilul, bagaimana kemudian Caimin mau meraih suara NU? Wong dengan PBNU aja tidak akur, seperti apa? Pak Jazilul, NU boleh itu ada tanggapi, dua faktor, ada NU struktural dan ada NU kultural. Ya, saya tanggapi bahwa di NU itu ada NU struktural dan ada NU kultural. NU kultural itu lebih besar daripada NU struktural. Apa yang didiskusikan hari ini adalah menyangkut NU struktural. Dan hari ini struktur PWNU Jawa Timur, kiai-kiai yang ada di struktur PWNU, struktur di tempat yang lain itu supportnya luar biasa kepada PKB dan tidak mengatasnamakan jabatan dia di struktur. Itu bisa dicek ketika deklarasi di Hotel Yamato Jawa Timur itu luar biasa. Itu banyak ada Surya PBNU, ada Wasil Sekjen PBNU, tapi itu tidak menggunakan nama embel-embel PBNU. Jadi struktural memang begitu wataknya NU struktural. Namun sekarang NU kultural lebih cerdas. Pak Jazilul, ditahan dulu. Sekarang saya mau minta menimpali dong Gus Nabil. Ini seakan-akan suara NU kultural pasti akan bisa diambil atau disedot oleh Caimin. Padahal pemilih dari sektor NU juga banyak ke PDIP loh. Bagaimana Gus Nabil, boleh menanggapi? Kita harus melihat data ya, lagi-lagi kita melihat data. Kalau dibilang mayoritas pemilih NU itu kemana, data berbicara bahwa pemilih NU itu lebih banyak ke PDI Perjuangan. Dan bahkan PKB itu ada di urutan ketiga atau keempat beberapa lembaga survei. Jadi kalau mau diklaim bahwa mayoritas itu ke PKB, ya saya kira tinggal kita buka lembaga hasil data survei saja. Kemudian yang kedua, soal tadi dibilang kultural struktural ya kita lihat saja ukurannya survei itu tadi. Kalau kemudian partai itu kemudian bisa menarik sebanyak-banyaknya warga NU, berarti dia betul-betul memperjuangkan NU dan senafas dengan apa yang menjadi garis-garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi ukurannya sederhana saja. Kalau menurut saya tinggal kita buka lembaga survei, dapatnya berapa persen, nah itu saya kira fair. Baik, makin menarik. Nanti Pak Jazilul boleh menanggapi sesaat lagi. Wong suara NU malah pilih PDIP. Usai jeda berikut.